it strong. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, masih dalam rangka pelajaran jarak jauh. Pada beberapa pertemuan yang lalu, kita telah berbicara tentang teks deskripsi yang meliputi mengidentifikasi isi teks deskripsi, menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi, menjelaskan isi teks deskripsi, dan menulis teks deskripsi. Selanjutnya, sebelum kalian memasuki tahap penilaian, berikut Bapak sampaikan beberapa ringkasan materi tentang teks deskripsi. Silahkan kalian simak dan cermati baik-baik. Harapan Bapak nanti untuk penilaian kalian bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek tertentu. Teks yang berusaha untuk memberikan gambaran dengan sejelas-jelasnya agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan seperti yang dialami oleh penulis. Contoh objek dalam teks deskripsi, misalnya sekolah baruku, kantin sekolahku, perpustakaan sekolahku. Bentuk informasi dalam teks deskripsi. Informasi dalam teks deskripsi berbentuk kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang berisi penggambaran dari objek yang digambarkan. Contoh objek dalam teks deskripsi misalnya tempat, suasana, ukuran, rasa, sifat, atau karakter orang. Contoh kalimat deskripsi misalnya tiang bendera tampak kokoh berdiri di pinggir lapangan. Menjelaskan isi teks deskripsi. Bagian utama dalam teks adalah isi. Isi teks deskripsi diwujudkan melalui penggambaran terhadap objek secara rinci dan jelas dengan menggunakan kalimat deskripsi, sehingga mampu memberikan efek emosional kepada pembaca. Untuk mengidentifikasi isi teks deskripsi dapat dilakukan dengan pemetaan isi. Pemetaan isi bertujuan untuk mendapatkan garis-garis besar isi teks. Contoh, kantin sekolah, fungsi melayani kebutuhan siswa, letak kantin sekolah, keadaan kantin sekolah, bersih dan rapi. Struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Teks deskripsi terdiri dari 3 bagian: identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Sedangkan kaidah kebahasaan meliputi ejaan, diantaranya huruf kapital, kata depan, dan awalan. Tanda baca, misalnya titik, titik 2, titik koma, tanda seru, tanda tanya, tanda petik 2, tanda kurung. Lalu pilihan kata, tata kalimat, ketentuan paragraf. Kata depan atau sering disebut dengan preposisi. Fungsi menghubungkan kalimat dengan bagian kalimat lainnya. Kata depan terdiri dari di, ke, dari, pada, kepada, oleh, dengan, atas. Fungsi kata depan menyatakan tempat, contohnya di pasar, menyatakan tujuan ke kantor, menyatakan asal dari rumah, penanda pelaku oleh ayah, penanda cara dengan rajin, penanda peruntukan bagi, untuk, buat, guna, kalian, dan penanda ikhwal tentang kegiatan sekolah. Menulis teks deskripsi. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan.
Kedua, menentukan tujuan teks deskripsi. Ketiga, mengumpulkan data. 4, membuat kerangka karangan. 5, mengembangkan kerangka karangan. Dan yang keenam, menyunting teks deskripsi. Nah, semoga paham ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.